Bilang Amerika tidak akan menghentikan kontrol atau blokade di Selat Hormuz, tapi juga bilang tidak akan sembarangan menyita kapal yang melanggar aturan. Tapi dibalas oleh China, pernyataan keras soal kapal yang dicegat Amerika. Intinya, mereka anggap tindakan Amerika terhadap kapal sipil itu ilegal, apalagi di perairan internasional. Gangguan ke kapal China adalah gangguan kedaulatan dan kepentingan inti China. Dan China juga warning, ini adalah peringatan terakhir. Kalau sampai kejadian lagi, China siap ambil langkah balasan. Jadi ketegangan sama Amerika dan China soal jalur laut itu benar-benar real, gengs. Pakistan dan Qatar digosipin sama media internasional kalau akan tekan fakta pertahanan besar. Isinya, Pakistan akan tempatkan pasukan di pangkalan Qatar. 1. 2. Qatar kasih $2 miliar buat stabilisasi ekonomi Pakistan. Dan yang ketiga, Pakistan jadi penjamin keamanan utama kawasan Teluk. Realitanya, belum ada deal pertahanan teken kontrak akan skala besar fakta pertahanan Pakistan dan Qatar. Dan bantuan $2 miliar sebagai bagian dari fakta militer itu masih digodok dan direncanakan. Emang sebenarnya Pakistan udah lama punya kerjasama militer dengan negara Teluk, termasuk penempatan pasukan, pelatihan di Saudi Arabia, dan hubungan dekat dengan Qatar. Tapi soal $2 miliar itu belum ada teken kontrak. Rusia digosipi menahan puluhan warga sipil di Bandara Moskow. Klaimnya adalah 40 orang, termasuk di situ ada tentara, ada warga negara sipil, dan ada petugas pemerintahan. Ditahan di Domodedovo. Ditahannya mereka sekitar 5 jam tanpa fasilitas dan dituduh sebagai kejahatan perang atau penjahat perang. Dipaksa buka HP mereka dan mereka dilepas setelah tanda tangan peringatan. Tapi ini belum diliput sama media besar ya. Yang berita tadi, Times of Israel melaporkan kejadian di Bandara Moskow yang 40 orang warga sipil tadi dari penerbangan dari Tel Aviv ditahan sementara di Domodedovo. Faktanya, Rusia memang bisa lakukan pemeriksaan ketat dan interogasi tambahan ke warga negara tertentu yang dianggap membahayakan kedaulatannya baik di bandara. Iran dapat loot lagi rudal jelajah canggih Amerika. Yang dimaksud itu AGM-158 JASSM, yaitu rudal stealth atau rudal siluman jarak jauh milik Amerika. Ini dipakai Amerika di CENTCOM atau Centralcom, yaitu komando di daerah Timur Tengah buat serang Iran. Sebagian memang jatuh utuh, nggak meleduk guys, dan sekarang lagi dipelajari Iran. Amati, tiru, modifikasi, lalu akan diintegrasikan ke program misil mereka. Pinter ya Iran ya. Peter Magyar, Perdana Menteri Hungaria, bilang kalau Benjamin Netanyahu masuk Hungaria bakal ditangkap. Sebenarnya ucapan dia adalah Hungaria adalah negara anggota ICC atau International Criminal Court, dan orang-orang yang dijatuhkan sanksi oleh International Criminal Court kalau sampai di Hungaria akan ditangkap. Jadi maksudnya kalau Donald Bebek atau Netanyahu ke Hungaria, ya harusnya Hungaria akan tangkap. Tapi bener nggak ya? Karena dia itu ponakannya setan. Soal negosiasi damai lagi, yang bener ada berita memang ada rencana lagi kalau Amerika dan Iran akan lanjut negosiasi di Islamabad, dan tim Amerika akan diwakili oleh J.D. Vance, Wakil Presiden, Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Jadi tim ganda campuran lagi, guys. Tapi belum dikonfirmasi bahwa Iran akan menyetujui dan akan mengirim delegasinya. Dan biasanya kalau ngirim pun akan diwakili oleh Muhammad Bagher Ghalibaf lagi dan Abbas Araghchi lagi, yaitu Menteri Luar Negerinya Iran. Tapi memang Iran belum ngasih konfirmasi, karena Iran juga ngerasa sakit hati. Selama ini gencatan senjata udah dilanggar langsung sama Amerika dan Siriwil. Habis itu mereka langsung nunjuk Iran yang bilang kalau ngelanggar gencatan senjata. Gimana? Pejabat intelijen Amerika dan Siriwil ngasih warning kalau Rusia masih terus nyuapin Iran data targeting. Jadi katanya dari banyak sumber Amerika, Eropa, dan Siriwil, Rusia tuh masih rutin ngasih Iran citra satelit sama data pengintaian soal posisi pasukan Amerika. Kapal perang, pesawat, sampai pangkalan di kawasan, serta pertahanan udaranya. Di sisi lain, China juga sebut ikut bantu kirim bahan baku buat rudal kayak sodium, perklorat, buat bahan bakar roket padat, dan lain-lain. Jadi Iran tetap bisa produksi dan maintain stok rudalnya walaupun lagi diserang Amerika dan Siriwil. Selain itu juga Iran dibilang pakai sistem navigasi satelit China Beidou atau citra satelit biar targeting mereka makin akurat. Bisa kelihatan ya guys, di awal-awal perang Iran itu nggak punya pertahanan udara yang mumpuni. Tapi kenapa bisa unggul di awal? Karena memang dibantu sebenarnya. Bahkan ada juga laporan yang menyebut Iran sempat dapat akses yang intelijen data dari Cina untuk bantu
serangan ke pangkalan Mamarika. Kalau CS-an ya saling bantu nggak sih, guys? Donald Bebek yapping lagi tentang kapal berbendera Iran yang namanya Tosca. Udah gue bahas di VT terakhir kemarin ya, yang panjangnya 900 feet dan bobotnya setara kapal induk militer yang mencoba melewati Selat Hormuz. Hasilnya nggak berjalan baik buat mereka. Kapal destroyer berpeluru kendali USS France mencegat Tosca di Teluk Oman dan kasih peringatan. Nah, habis itu langsung dihantam sehingga terkena mesinnya, dan sekarang kapal Tosca itu sedang diduduki marinir Mamarika, dikuasai oleh mereka. Somalia ikut-ikutan perang geopolitik dan ini bisa berimpact ke ngubur peluang kemerdekaan Somaliland. Versi Somalia nih, Turki berhasil ngegagalin rencana Siriwil buat mengakui Somaliland. Tujuannya kontrol Selat Bab el Mandeb, jalur yang penting banget nyambungin Laut Merah ke Teluk Aden. Dan Turki juga disebut mau bangun pangkalan militer di kota pesisir Las Koray di wilayah Sanaag, Somaliland. Tuh di peta ya, ada ya. Lokasinya strategis banget karena deket jalur perdagangan laut utama dan Selat Bab el Mandeb. Selain itu, Turki juga mulai bangun spaceport di Somalia buat akses mandiri ke luar angkasa. Babang Putin disebut memerintahkan pemerintah Rusia untuk mempertimbangkan menghentikan seluruh pasokan energi Eropa. Dan artinya Rusia lagi mengkaji kemungkinan stop total ekspor energi, minyak, gas alam, dan lain-lain ke negara Eropa. Impactnya apa? Negara Eropa bisa beku, gengs, apalagi nanti di musim dingin. Mereka nggak dapat gas alam dan penghangat alami. Interview Victor Gao, pengacara kondang di China dengan CGTN Amerika. Reporter nanya, perang ini beneran soal nuklir Iran? Victor Gao jawab, nggak, ini semua soal minyak. Kenapa? Victor Gao jawab lagi, Israel yang agresif punya senjata nuklir, tapi Iran, salah satu peradaban tertunda dunia, nggak boleh punya. Loh, itu standar ganda terbesar Amerika. 9 negara punya nuklir, tapi kenapa Mamarika yang cuma boleh main-mainan nuklir? 60 lebih veteran dan keluarga militer ikut aksi unjuk rasa. Veteran militer Mamarika menduduki gedung Cannon House Office Building di Capitol. Mereka protes bawa banner seperti End the War on Iran, dan akhirnya sayang sekali banyak veteran tersebut ditangkap oleh polisi. Jepang akhirnya berani merusak aturan lama mereka soal ekspor senjata. Sekarang Jepang boleh ekspor senjata mematikan kayak rudal, jet tempur, sampai kapal perang. Ini perubahan besar banget karena sejak setelah World War II, setelah kejadian Hiroshima dan Nagasaki, Jepang cuma boleh ekspor alat non mematikan, dan itu juga harus dengan kerjasama riset ditutup-tutupin. Dengan aturan barunya, 1. Tiap ekspor bakal dicek satu-satu case by case. 2. Nggak boleh kirim ke zona perang aktif. 3. Tetap ada pengawasan ketat soal penggunaan atau end use monitoring. Tujuannya perkuat industri pertahanan Jepang dan ningkatin kerjasama dengan negara sekutu. Donald Bebek mendatangi kedatangan jenazah-jenazah yang gugur di perang di Iran. Pentagon resmi mengumumin ada kenaikan jumlah personel Mamarika yang menjadi korban. Sekarang totalnya 415 tentara, 271 dari Angkatan Darat, 63 dari Angkatan Laut, 62 dari Angkatan Udara, dan 19 marinir. Selat Malaka bisa jadi choke point global berikutnya, area yang panas setelah Selat Hormuz. Penasehat pemimpin Iran memperingatkan soal kemungkinan reaksi berantai di jalur pelayaran penting, dan dia secara spesifik nyebut Selat Malaka. Alasannya, 1. Selat Malaka itu jalur sempit cuma 2,8 km lebarnya di titik tersempit yang nyambungin Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan di Pasifik. Yang kedua, sekitar 30% perdagangan maritim dunia, jadi nggak cuma minyak, jadi kargo dan perdagangan itu lewat Selat Malaka. Yang ketiga, 25 juta barel minyak per hari. Jadi 30% dari total perdagangan minyak laut global lewat Selat Malaka. Dan yang keempat, jalur utama buat sekitar 80% impor minyak ke China. China sendiri nyerap hampir setengah minyak yang lewat sini, gengs. Dan yang kelima, ini krusial juga buat Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan ekonomi Asia Timur lain yang impor minyak dan gas alam dari Timur Tengah. Kalau sampai terganggu, kapal harus muter jauh lewat rute alternatif muterin Indonesia, dan biaya shipping atau pengiriman langsung naik drastis. Harga minyak bisa langsung melonjak dan supply chain global bisa berantakan. Impactnya yang paling kerasa terutama keamanan energi China. Ini kenapa? Karena ada gosip dilansir akhir-akhir ini bahwa Mamarika ingin menduduki Selat Malaka, di mana dari awal Mamarika itu nggak pernah akur sama China, gengs. China itu mengimpor minyak berat itu dari 2 sumber, Venezuela
dan Iran. Karena Venezuela terakhir sudah diduduki oleh Amerika dan direbut oleh Amerika, sekarang tinggal Iran. Nah, Amerika ingin China itu tersiksa karena nggak memiliki sumber minyak berat. Makanya sekarang salah satu channel dari distribusi minyak beratnya China, yaitu melalui Selat Malaka, ingin diduduki Amerika. Kapal induk China dikabarkan Liaoning sekarang sudah di Selat Taiwan. China ingin berpesan kepada dunia ini bukan zona pengaruh klan semua. Siapapun yang mengancam keamanan nasional China akan menghadapi konsekuensi yang nggak bisa mereka tanggung. Militer China siap respon dan mereka bakal lebih cepat dari yang kita kira. Larry Johnson, yaitu salah satu mantan intelijensi, bilang kalau Donald Bebek sempat mau pakai nuklir kode ke Iran di sebuah meeting darurat, tapi sempat dicegat oleh Dan Kane, yaitu kepala atau panglimanya angkatan bersenjata Amerika. Kata Larry Johnson, nasib dunia tergantung pada menyingkirkan orang gila ini sekarang. Gila ya guys ya. China lagi pelan-pelan nyebarin mata uang yuan di Timur Tengah dan Eropa buat ngurangin dominasi dolar Amerika. Caranya satu, Petro Yuan Deals. Jadi transaksi minyak nggak pakai US dollar lagi tapi pakai yuan. Jadi bukan petro dolar tapi petrol yuan. Kedua, BRICS Pay. Jadi mereka akan menggunakan digital currency system, sistem pembayaran alternatif antar negara BRICS. Jadi kayak semacam QRIS gitu, langsung scan aja barcode-nya kak, gitu. Biar nggak perlu lagi lewat sistem barat transfer bank yang menggunakan SWIFT code. Dan yang ketiga, Cross Border Interbank Payment System atau CEP. Jadi sistem pembayaran internasional versi China. Alternatifnya SWIFT, jadi biar nggak pakai network transaksi dolar Amerika. Atas perintah Vladimir Putin, Babang Putin, Rusia jadi negara pertama yang nembus blokade bantuan sampai ke Lebanon. Sebuah pesawat Ilyushin Il-76 milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Beirut Hariri International Airport Lebanon hari ini, membawa 27 ton bantuan kemanusiaan buat warga Lebanon. Respect Babang Putin, respect. Yang kejadian insiden di Gedung Putih tadi yang mau baca di pause aja ya gengs ya. Iran minta segera Amerika bebaskan kru kapal Tosca yang disandra oleh bajak laut Amerika. Kementerian Luar Negeri Iran bilang mereka sudah ajuin permintaan ke Washington supaya kru sipilnya kapal segera dilepaskan. Mereka menuntut pembebasan langsung kru dan keluarga yang ada di kapal atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Iran juga menyebut tindakan Amerika sebagai ilegal dan melanggar hukum perairan internasional. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Amerika, Trump dihalangi akses ke nuklir code dan direbut oleh Dan Kane, yaitu panglima angkatan bersenjatanya. Katanya Trump mau akses kode nuklir langsung dan menembakkan nuklir ke Iran tapi ditahan oleh panglima. Klaim ini belum benar-benar dikonfirmasi karena ini kejadiannya masih banget. Dan Trump juga dibatasi masuk ke Situation Room, di mana di situ ada operasi penting dan diskusi terkait Iran. Dan alasannya kekhawatiran soal temperamen Trump yang lagi nggak stabil. Emang aki-aki itu sekat-sekat. Bener-bener dah. Amerika udah siap ada 3 carrier strike group, yaitu 1 kelompok USS Gerald R. Ford, 2 USS Abraham Lincoln, 3 USS George H.W. Bush berada di Timur Tengah. Jangan-jangan ini akan persiapan Amerika untuk perang gencatan lebih parah karena ada 3 kapal induk. Berarti ya pasukannya banyak banget, gengs. Uji B-50 diklaim sukses karena performa mesin udah dites sampai 40.000 km dan aman. Filternya juga bersih sampai 40.000 kilo, nggak perlu ganti. Beda jauh sama B-40 yang tiap 10.000 kilo harus ganti filter. Dan diharapkan Juli nanti B-50 solar resmi diluncurkan. Dan ini memperkuat Indonesia di swasembada energi makin dekat. Ke minyak yang beli itu berkurang ya guys ya. Donald Bebek ngepost di Truth Social, jadi sosmed punya Trump, tentang Operation Midnight Hammer. Dia klaim operasional itu berhasil nganculin total fasilitas terkait nuclear dust di Iran. Katanya karena hancurnya total, proses buat bersihin sisa-sisanya bakal lama dan rumit banget. Tapi media bilang semuanya dan Iran bilang itu adalah fake news. Jadi dia ngebohong lagi. Filipina lagi mempertimbangkan beli KF-21 Boramae, program jet tempur generasi berikutnya, melansir dari Indonesia setelah kerjasama dengan Korea membeli KF-21 prototipenya Boramae. Tapi belum ada deal final nih. Jadi buat Filipina, KF-21 kelihatan menarik. Amerika naik ke kapal tanker lagi yang kena saksi di Indo-Pasifik. Kapal itu bernama kapal tanker Tiffany. Lokasinya belum jelas deal karena trackernya sudah dimatiin sama Amerika. Operasinya dilakukan di wilayah Indo-Pasifik tanpa insiden, tanpa penembakan. Ini bagian upaya Amerika untuk menghentikan aliran material yang ngebantu Iran, kata Amerika. Malaysia beli kapal buatan Turki, resmi tanda tangan kontrak buat bangun kapal MS